Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Safira Gasani. Saya dari HI Studi Kawasan Amerika kelas 6B. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan UAS lisan saya yang berisi apa yang menjadi ciri khas SIKA jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang menjadi sponsor utama terbentuknya SIKA. Lalu kemudian jelaskan. Sebagai salah satu pendonor utama bagi kawasan Amerika Tengah, pembentukan SIKA sebagai salah satu organisasi regional banyak dipengaruhi oleh sponsor utamanya, yaitu Uni Eropa. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai adaptasi yang dilakukan SIKA terhadap skema integrasinya yang banyak menjadikan Uni Eropa sebagai salah satu role model bagi integrasi Sentral Amerika. Jika kita melihat skema integrasi yang dianut kedua organisasi regional secara keseluruhan, pada dasarnya tidak jauh berbeda antara keduanya. Adapun ciri khas yang dimiliki SIKA jika dibandingkan dengan Uni Eropa adalah bagaimana SIKA melihat serta mengadaptasi nilai demokrasi sebagai salah satu nilai yang ada dalam sistem, namun tidak dipaksakan ke dalam negara-negaranya dan berjalan dengan sendirinya. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa studi tentang integrasi, negara yang demokrasi masih menjadi salah satu penentu atau nilai yang banyak memiliki keterkaitan terhadap keberhasilan tercapainya suatu integrasi kawasan. Namun, dalam melihat integrasi regional terjadi di Amerika Tengah, demokrasi tidak selalu berkaitan dengan sejarah integrasi regional di Amerika Tengah. Mengingat pada tahun 1960-an, tidak banyak negara demokrasi di Amerika Latin pada saat itu. Adapun proses transisi demokrasi di Amerika Latin berlangsung cukup sulit, mengingat krisis ekonomi yang banyak terjadi pada saat itu. Pada mulanya banyak para pestudi yang pesimis terhadap pembangunan integrasi regional di kawasan Amerika Tengah, mengingat kondisi Eropa yang pada saat itu didominasi oleh negara demokrasi itu cukup berbeda dengan kondisi Amerika Latin yang pada saat itu justru minim akan nilai demokrasi. Hal tersebut juga diiringi dengan krisis tahun 90-an yang banyak terjadi dan menimpa negara-negara kawasan Amerika Tengah. Namun apa yang terjadi justru berbeda. Keberagaman rezim yang ada di Amerika Tengah pada saat itu justru mencegah pemerintah dari penetapan tujuan politik yang kolektif dan hanya berpusat kepada menghilangkan atau mengurangi nilai-nilai selain nilai demokrasi di kawasan Amerika Tengah. Fokus regional pada saat itu pun lebih banyak tertuju kepada bagaimana mentransformasi kawasan Amerika Tengah menjadi salah satu kawasan yang damai, bebas, demokrasi serta berkembang. Prinsip pluralisme dan perbedaan pun menjadi salah satu syarat yang harus diterapkan dan diterima masing-masing negara yang ingin terlibat dalam integrasi regional di kawasan Amerika Tengah. Sehingga integrasi regional di kawasan Amerika Latin, khususnya Amerika Tengah, menjadi salah satunya kawasan yang menghargai perbedaan dengan menghilangkan objek politis yang menumbuhkan fraternal community di dalamnya. Dan hal tersebut berdampak kepada terciptanya hubungan damai antar negara kawasan. Jika Uni Eropa menjadikan demokrasi sebagai salah satu nilai yang wajib dianut serta diterapkan oleh masing-masing negara anggotanya, maka berbeda dengan SIKA. Hal tersebut dapat kita lihat hingga saat ini masih terdapatnya beberapa negara SIKA yang tidak menganut sistem demokrasi. Nilai demokrasi sendiri sejak awal tidak menjadi salah satu nilai serta syarat penentu yang harus dipaksakan seperti Uni Eropa kepada negara anggotanya atau negara yang ingin terlibat dalam organisasi regional SIKA tersebut. Demokrasi di kawasan Sentral Amerika ini justru menjadi salah satu nilai yang secara perlahan diterapkan ke dalam sistem negara melalui sistem organisasi regional itu sendiri, hingga akhirnya negara-negara tersebut diberikan kebebasan untuk menganut sistem yang sesuai dengan pemerintahan masing-masing negara. Sehingga demokrasi di Amerika Latin juga dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya unsur pemaksaan atau bentuk lainnya. Penerapan demokrasi nilai menjadi salah satu ciri khas SIKA jika dibandingkan dengan Uni Eropa, di mana SIKA mampu menerapkan integrasi regional yang damai dan membangun skema integrasi yang menyerupai Uni Eropa tanpa harus memaksakan nilai demokrasi di dalam negara-negara anggotanya. Negara demokrasi pun tidak menjadi tolak ukur dalam tercapainya integrasi regional di kawasan Amerika Tengah. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan SIKA dalam mengadaptasi berbagai model yang sudah diterapkan oleh Uni Eropa serta berbagai program liberalisasi pasar lainnya, tanpa harus memaksakan nilai demokrasi ke dalam negara-negara anggotanya. Selain itu, prinsip non-intervensi yang dianut SIKA pun menjadi salah satu ciri khas yang membedakan SIKA dengan Uni Eropa, di mana setiap negara menghormati kedaulatan negara-negara lainnya, sehingga perdamaian pun pada akhirnya dapat dicapai antar negara anggotanya. Hal-hal inilah yang menjadikan kedaulatan SIKA dianggap cukup kuat, dan menjadikan SIKA sebagai salah satu organisasi regional yang terorganisir dan mampu menstabilkan kondisi politik di kawasan Amerika Tengah sehingga mempercepat pembangunan dalam berbagai sektor di kawasan tersebut. Ya baik, sekian jawaban dari saya mengenai apa saja ciri khas yang membedakan SIKA dengan Uni Eropa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.